Baik, selamat malam Ibu, selamat malam teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dinamika gerak dan hukum Newton. Untuk perkenalkan nama saya Alphonse Evangelis Lama Lewa Lantukan, semester 1, Prodi Teknik Informatika. Di sini nama kelompok saya sudah perkenalan, namun saya sendiri yang mengerjakannya. Jadi kita lanjut saja ke slide berikut. Latar belakang. Sebagai pengantar, mari kita pahami dulu konteksnya. Fisika adalah ilmu yang sangat luas, dan salah satu cabangnya yang paling penting adalah mekanika, yaitu studi tentang gerak. Mekanika ini dibagi menjadi dua, yaitu kinematika, yang hanya menjelaskan bagaimana benda bergerak, dan dinamika, yang intinya adalah memahami bagaimana gaya dan massa menyebabkan sebuah pergerakan. Dinamika ini difondasi oleh letak fondasinya oleh Sir Isaac Newton. Tujuannya adalah untuk menjelaskan konsep dasar dinamika, menguraikan 3 hukum Newton, dan melihat bagaimana prinsip-prinsip ini berlaku di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu dinamika? Jadi, apa sebenarnya dinamika itu? Secara sederhana, dinamika adalah ilmu untuk menghubungkan sebab dan akibat dalam gerak. Sebabnya adalah gaya, yaitu dorongan atau tarikan, dan akibatnya adalah perubahan gerak, yaitu yang kita ukur sebagai percepatan. Dinamika tidak hanya mendeskripsikan gerak seperti kinematika, tetapi juga melibatkan massa benda, karena massa menentukan seberapa besar respon sebuah benda terhadap gaya yang diberikan. Dinamika ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dynamikos, yang berarti kekuatan atau daya. Konsep intinya adalah menghubungkan gaya sebagai pemicu dan percepatan sebagai akibat dengan memperhitungkan massa benda. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Newton 1. Hukum ini yang sangat mendasar, yaitu benda itu malas mengubah keadaannya. Jika sedang diam, dia cenderung tetap diam. Jika sedang bergerak lurus dengan kecepatan konstan, ia cenderung terus bergerak seperti itu. Perubahan hanya akan terjadi jika ada gaya total atau gaya resultan yang tidak nol bekerja padanya. Sifat malas untuk berubah inilah yang disebut kelembapan atau inersia. Hukum ini berbunyi setiap benda akan tetap berada dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ia dipaksa untuk mengubah keadaan itu oleh gaya-gaya yang diberikan olehnya. Rumusnya adalah jika resultan gaya F sama dengan 0, maka percepatannya akan tetap 0. Sebagai contoh, sebuah bola akan tetap diam di atas permukaan datar sampai ada gaya atau tendangan yang dapat membuatnya bergerak. Hukum Newton 2. Hukum Newton 2 ini memberikan hubungan kuantitatif antara gaya, massa, dan percepatan. Inilah inti dari perhitungan dalam sebuah dinamika. Rumus inti dinamikanya adalah rumus hukum 2 Newton adalah F sama dengan M kali A. Ini menjelaskan bahwa untuk menghasilkan percepatan yang sama, benda yang lebih berat atau massa yang lebih besar memerlukan gaya yang lebih besar. Sebaliknya, dengan gaya yang sama, benda yang lebih berat akan mengalami percepatan yang lebih kecil. Arah gerak benda yang dipercepat juga selalu searah dengan gaya total yang diterima. Implikasinya,
Semakin besar gaya, semakin besar percepatan. Dan semakin besar massa, semakin kecil percepatannya. Contohnya, mendorong kereta dorong atau gerobak. Karena percepatan kereta selalu sama dengan gaya dorong yang diberikan. Di sini saya memberi contoh soal. Sebuah balok bermasa 5 kg ditarik dengan gaya horizontal sebesar 20 Newton di atas lantai licin. Berapakah percepatan balok tersebut? Jawab, karena lantai licin, gaya gesek diabaikan. Di sini kita menggunakan rumus hukum Newton 2, yaitu F sama dengan M kali A. Kita akan mensubstitusikan nilai F sama dengan 20N dan 5 M sama dengan 5 kg dikali A. Untuk mencari percepatan, A sama dengan M per F atau 5 per 20 atau sama saja 2 per 5 sama dengan 4 meter per second kuadrat. Jadi balok tersebut bergerak dengan percepatan 4 meter per second kuadrat. Kita lanjut ke slide berikut. Hukum Newton 3. Hukum Newton 3 atau hukum aksi-reaksi menjelaskan bahwa gaya tidak pernah ada sendirian. Setiap kali ada gaya aksi pada gaya reaksi yang sama besarnya tetapi berlawanan arah. Poin yang sangat penting di sini adalah pasangan gaya ini bekerja pada dua benda yang berbeda. Misalnya, contohnya, saat kita berjalan, kaki kita mendorong lantai ke belakang yang biasa disebut aksi, dan lantai memberikan gaya gesek untuk mendorong kita ke depan yang memberikan reaksi. Catatan penting di sini adalah gaya selalu muncul berpasangan. Yang kedua, gaya aksi dan reaksi bekerja pada dua benda yang berbeda. Kita lanjut ke slide berikutnya. Aplikasi dinamika dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama, untuk di transportasi. Transportasi ini contohnya pengereman mobil. Gaya gesek menghasilkan perlambatan pada kendaraan. Untuk biasa diambil dari hukum 2 Newton. Yang kedua, sabuk pengaman. Sabuk pengaman menahan kelembapan tubuh saat mobil berhenti mendadak. Diambil dari hukum 1 Newton. Yang kedua, untuk aktivitas sehari-hari. Yang pertama contohnya berjalan kaki. Aplikasi hukum di sini digunakan aplikasi hukum 3 Newton, aksi reaksi antara kaki dan lantai. Yang kedua, mengangkat beban. Gaya angkat harus lebih besar dari benda untuk menghasilkan percepatan ke atas. Menggunakan diambil dari hukum 2 Newton. Yang ketiga, dalam kehidupan teknologi dan rekayasa. Contohnya, analisis struktur. Insinyur menghitung gaya pada bangunan dan jembatan, memastikan stabilitas atau dalam kurung F sama dengan 0. Jadi kita masuk ke kesimpulan. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa dinamika adalah cabang fisika yang fundamental untuk memahami mengapa benda bergerak. Tiga hukum Newton menyediakan kerangka kerja yang lengkap untuk menganalisis gerakan ini. Prinsip-prinsip ini dapat kita temukan di mana saja melalui aktivitas sederhana hingga teknologi yang canggih. Saran, sebagai saran di sini, saya mengajak rekan-rekan untuk tidak hanya fokus pada rumus tetapi pada pemahaman konseptual di baliknya. Salah satu alat untuk ini adalah diagram benda bebas
yang membantu memvisualisasikan semua gaya yang bekerja pada suatu benda. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf atas penjelasan saya yang kurang. Selamat malam.